Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Andi Nur Hidayah. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran perilaku. Nah, yang pertama tuh apa sih itu pembelajaran? Nah, pembelajaran adalah proses di mana seseorang atau individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap baru melalui interaksi dengan lingkungan. Hal ini terjadi saat seseorang mengalami sesuatu, baik secara aktif maupun pasif, dan menghasilkan perubahan dalam dirinya. Contohnya tuh, ketika anak kecil belajar berjalan, mereka mengalami interaksi dengan lingkungan dan melakukan aktivitas yang menyebabkan perubahan dalam kemampuan mereka. Proses ini bisa terjadi secara sadar seperti saat belajar di sekolah, atau tidak sadar seperti saat seseorang belajar untuk menghindari situasi yang membuat mereka takut. Nah, selanjutnya ada teori pembelajaran perilaku. Nah, pada masa lalu, orang tidak benar-benar memahami bagaimana orang dan hewan belajar. Baru pada akhir abad ke-19, para ilmuwan mulai melakukan eksperimen yang terstruktur untuk mempelajari proses pembelajaran ini. Mereka menggunakan metode ilmiah yang mirip dengan yang digunakan dalam fisika untuk mengamati dan menguji bagaimana perubahan terjadi pada individu. Dua tokoh kunci dalam bidang ini adalah Ivan Pavlov dan Skinner. Pavlov melalui eksperimennya dengan anjing mengembangkan teori pengkondisian klasik yang menunjukkan bagaimana rangsangan netral dapat dikaitkan dengan stimulus tanpa kondisi untuk memicu respon yang sama. Nah, sedangkan Skinner melalui penggunaan kotak Skinner meneliti hubungan antara perilaku dan konsekuensinya dan mengembangkan teori pengkondisian operan yang menekankan peran penguatan dan penghukum dalam membentuk perilaku. Nah, selanjutnya ada prinsip pembelajaran perilaku. Nah, teori pembelajaran perilaku berfokus pada bagaimana konsekuensi perilaku membentuk perilaku selanjutnya. Prinsip utamanya adalah bahwa perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan cenderung akan diulang, sedangkan sebaliknya, perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang tidak menyenangkan cenderung akan dikurangi. Konsekuensi yang menyenangkan disebut penguat, sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan disebut penghukum. Penguat bisa primer, memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan dan air, atau sekunder, memperoleh nilai melalui asosiasi dengan penguatan primer seperti uang atau pujian. Penguatan bisa positif, menambahkan sesuatu yang menyenangkan, atau negatif, menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, salah satu prinsip penting lainnya adalah prinsip Premack, yang menyatakan bahwa perilaku yang kurang diinginkan dapat ditingkatkan dengan mengaitkan dengan perilaku yang lebih diinginkan. Nah, selanjutnya itu ada teori pembelajaran sosial berkontribusi pada pemahaman kita tentang pembelajaran manusia. Teori pembelajaran sosial dikembangkan oleh Albert Bandura memberikan kontribusi penting pada pemahaman kita tentang tentang bagaimana manusia belajar. Teori ini mengakui peran penting dari observasi dan imitasi dalam proses belajar, di samping pengaruh dari konsekuensi perilaku. Dasar dari teori pembelajaran sosial yang pertama itu ada teori pembelajaran sosial berkembang dari tradisi teori pembelajaran perilaku, tetapi memperluas fokusnya dengan memasukkan peran isyarat dan proses mental internal dalam proses belajar. Nah, selanjutnya itu teori ini juga menekankan pengaruh pikiran terhadap tindakan dan sebaliknya. Adapun pemodelan dan pembelajaran observasional, Bandura memperkenalkan konsep pembelajaran tanpa percobaan yang menjelaskan bagaimana individu dapat belajar dengan mengamati atau meniru perilaku orang lain atau biasa disebut model. Pembelajaran observasional melibatkan 4 fase. Yang pertama ada fase perhatian, yaitu memperhatikan model, terutama model yang menarik, sukses atau populer. Yang kedua itu ada fase retensi, atau mengingat perilaku yang diamati,
Yang ketiga ada fase reproduksi, yaitu mencoba meniru perilaku model. Dan yang terakhir ada fase motivasi, yaitu meniru perilaku model karena ada harapan untuk mendapatkan penguatan positif. Nah, yang terakhir ada pembelajaran perwakilan, yaitu individu juga belajar dengan mengamati konsekuensi perilaku orang lain, baik positif, yaitu penguatan, maupun negatif, hukuman. Pembelajaran perwakilan ini terlihat dalam berbagai situasi seperti iklan, di mana pengiklanan menampilkan pemenang yang bahagia untuk memotivasi orang lain untuk ikut promosi.